Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Dia Allah yang luar biasa. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Kita semua belajar. Pesan Tuhan minggu ini yaitu jangan melihat dengan mata yang salah. Jangan melihat dengan mata yang salah, terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-22 sampai yang 23. Demikian firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jangan melihat dengan mata yang salah. Wow, ada apa nih dengan kita? Ada apa dengan orang-orang percaya hingga Tuhan berpesan jangan melihat dengan mata yang salah. Sebenarnya itu sebuah peringatan bagi kita ya. Kemarin juga saudara mau disampaikan. Ini sebuah peringatan bagi kita. Tuhan sampaikan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang kesayangannya, Tuhan sampaikan itu jangan sampai kita melihat dengan mata yang salah. Tuhan sedang berusaha untuk menggiring setiap kita, untuk kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Nah, ini yang menjadi cek dan recheck ya dalam setiap kehidupan kita masing-masing, termasuk saya secara pribadi. Tuhan memberi perintah kepada kita untuk berhati-hati. Berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita pandang. Karena kan sangat mudah kan zaman sekarang, situasi sekarang, keadaan sekarang sangat mudah untuk dunia mengecohkan setiap orang-orang percaya. Mengalihkan pandangan kepada kita orang-orang percaya. Nah, jangan-jangan gini Bapak Ibu, kita melihat sesuatu yang salah dalam hidup kita, sadar atau tidak disadari, sehingga gini hidup kita teralihkan. Kita kehilangan fokus tentang apa yang sudah Tuhan sampaikan, tentang apa yang sedang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Gara-gara apa? Kita salah melihat. Kita salah melihat. Atau gini, kita hidup di dalam pembenaran dengan apa yang kita lihat. Kita udah merasa benar dengan apa yang kita lihat. Kita udah merasa aman dengan apa yang sudah kita lihat. Dengan datangnya pesan Tuhan ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu termasuk saya, kita cek dan recheck kembali tentang kehidupan kita. Tentang apa yang kita lihat, tentang kondisi hati kita. Mungkin tentang tindakan kita. Tentang keputusan kita, segala hal yang kita buat dalam kehidupan kita kembali cek dan recheck kembali. Apakah kita sedang berdosa di hadapan Tuhan? Atau apakah kita sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau apakah iman kita mulai mengalami penurunan? Atau kita mulai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan? Jangan sampai gini Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, kita masuk dalam lingkaran si jahat yang berusaha apa? Berusaha untuk mengalihkan pandangan kita. Mengalihkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mengalihkan apa? Pengharapan kita. Dengan apa? Dengan menjerumuskan orang-orang percaya masuk dalam permainan si iblis. Masuk dalam jerat si iblis. Karena apa? Kita salah melihat. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Dengan salah melihat saja kita bisa jauh dari Tuhan. Sedangkan gini, dampak orang percaya yang hidupnya jauh dari Tuhan, itu seperti apa Bapak Ibu? Dia akan mengalami kekosongan dalam hidupnya. Iya kan?
Nggak punya tujuan hidup, kalau ditanya tujuan hidupnya apa? Nggak tahu. Nggak punya tujuan hidup, hidupnya kosong, hidup dalam ketakutan, hidup dalam intimidasi, kehilangan iman percaya kepada Tuhan, kehilangan pengharapan. Ujung-ujungnya apa? Jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Hidup dalam kebinasaan. Nah, jangan jauh dari Tuhan. Tapi gini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dan semakin melekat dengannya. Ayat 22 dikatakan apa tadi? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jelas Bapak Ibu, ayat ini memberikan kita sebuah apa? Ayat ini memberikan sebuah pemahaman bahwa pentingnya mata untuk memahami dan mengarahkan hidup kita. Karena apa? Apa yang kita lihat itu menentukan kehidupan kita. Apa yang kita lihat itu menentukan kondisi hati kita. Apa yang kita lihat itu menentukan keputusan kita. Apa yang kita lihat itu menentukan tindakan kita. Nah, makanya gini, jangan salah melihat. Ketika kita melihat sesuatu yang tepat Bapak Ibu, maka hati kita akan tepat. Kehidupan kita akan tepat. Keputusan kita akan tepat. Dan yang pasti gini, hidup kita akan tepat di mata Tuhan. Ini kan keren Bapak Ibu. Mata yang baik itu membawa kita kepada kebenaran. Mata yang baik itu membawa kita kepada kehidupan yang terang. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan orang percaya supaya tidak terkecoh dengan apa yang di depan mata? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita sama-sama lakukan? Yaitu gini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan ini poinnya Bapak Ibu. Kita harus menetapkan hati untuk tetap hidup dalam kebenaran. Menetapkan hati untuk tetap hidup dalam kebenaran. Terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-22. Matius 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita orang percaya. Untuk apa? Untuk kita menetapkan hati kita. Untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Di tengah situasi, di tengah keadaan yang mungkin gini mengecoh mata setiap kita dengan apa yang kita lihat. Penting banget Bapak Ibu. Nah, situasi atau keadaan itu bicara tentang apa? Situasi dan keadaan itu bisa bicara tentang kondisi fisik. Bisa bicara tentang kesehatan. Bisa bicara tentang kemampuan seseorang. Situasi atau keadaan bicara tentang apa? Keadaan emosi seseorang, rasa senang, mungkin itu sedih, mungkin itu marah, mungkin itu bahagia. Situasi atau kondisi keadaan bicara tentang tempat tinggal. Bisa bicara tentang pekerjaan. Bisa bicara tentang hubungan sosial dengan masyarakat. Bisa bicara tentang pengalaman hidup. Kejadian di masa lalu atau rencana masa depan. Nah, hal-hal tersebut tanpa disadari Bapak Ibu, itu dapat mengecoh mata kita. Makanya gini, kita perlu menetapkan hati kita. Menetapkan hati kita untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Nah, saya akan ambil contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu, di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ketika Daniel Bapak Ibu menetapkan hatinya, berarti gini kan, dia mempunyai kepastian. Daniel mempunyai ketentuan. Daniel mempunyai satu keteguhan hati, dia mempunyai tekad, dia mempunyai kebulatan hati untuk apa? Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Menetapkan hati itu apa? Menetapkan hati artinya membuat keputusan yang tegas. Membuat keputusan yang tegas dan kuat untuk melakukan sesuatu atau mengikuti suatu prinsip, nilai, dan tujuan. Nah, itu menetapkan hati Bapak Ibu. Dan yang pasti gini, diperlukan apa? Untuk kita punya ketetapan hati, itu diperlukan yang namanya komitmen. Komitmen yang kuat, tekad yang kuat, tekad yang bulat, tekad yang tidak berubah-ubah atau tergoda dengan hal-hal yang lain. Nah, itu bicara tentang menetapkan hati. Menetapkan hati untuk tetap hidup dalam kebenaran itu apa? Jangan buka celah sedikit pun untuk iblis bekerja. Mencoba itu baik enggak Bapak Ibu? Mencoba hal yang baru itu baik atau tidak? Tergantung ya. Ada yang baik, ada yang tidak. Iya kan? Enggak semuanya baik. Nah, apakah yang akan kita coba itu mendatangkan kebaikan atau tidak gitu kan? Gampangnya gini deh. Apa yang akan kita coba? Hal yang baru yang akan kita coba. Apakah itu menguntungkan kerajaan surga atau tidak? Kalau itu tidak menguntungkan kerajaan surga, berarti itu bukan hal yang dari Tuhan. Nah, jangan sampai salah melihat Bapak Ibu. Berarti ini apa? Ada jerat iblis yang iblis akan kerjakan. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu. Kadang beda tipis. Makanya gini, kita harus tetap melekat dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita peka. Ini benar gak nih dari Tuhan? Atau ini dari iblis nih? Atau ini kerjaannya dia nih? Atau ini jeratannya dia, tipu muslihatnya dia? Nah, seringkali orang-orang percaya gini kan. Dia udah tahu kebenaran. Dia udah tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena saking penasarannya dan dia ingin membuang penasaran, rasa penasarannya, akhirnya dia mencoba, nggak apa-apa deh, dikit nggak ada yang tahu ini. Nah, ini loh, yang dikit-dikit ini yang iblis seneng nih. Yang dikit-dikit ini kadang-kadang menggiurkan. Yang bisa menjebloskan kita, yang bisa membawa jerat kita ke dalam jeratannya si iblis. Nah, ini yang benar-benar kita harus peka, jangan sampai kita masuk dalam sebuah lingkaran pekerjaannya si iblis. Hidup dalam kerjaan, hidup dalam kendali si jahat Bapak Ibu. Nah, saya punya teman ya Bapak Ibu. Teman yang kerja gitu kan. Nah, dia hidupnya memang punya masa lalu yang suram gitu kan. Punya masa lalu yang jelek lah. Dia udah dilepaskan gitu kan, di salah satu gereja dia udah dilepaskan, dia udah pelepasan, dia udah menerima Tuhan. Tetapi gini, ketika dia menerima Tuhan, ketika dia melepaskan semuanya dan hidup dalam kemenangan, tetapi dia tidak berusaha untuk melekat dan mendekat kepada Tuhan. Dia mulai buka celah dikit demi dikit, akhirnya apa? Dia jatuh kembali. Dia masuk dalam jeratan iblis, dia masuk dalam tipu muslihat iblis, lingkaran iblis, akhirnya apa? Hidupnya kosong.
Ketika saya bertemu dengan dia, tatapannya saya lihat gak ada sama sekali, kosong, ngelamun, ngehuleng gitu kan. Kayaknya gak ada tujuan dalam hidup. Kita tanya, kamu gak ke gereja lagi ya? Enggak. Terus tujuan kamu apa? Enggak tahu. Wah, ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita masuk dalam jeratan si iblis. Jangan sampai kita salah melihat. Akhirnya apa? Ya iblis mainkan. Iblis berusaha untuk memainkan si orang tersebut. Nah, ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Kita harus terus hidup melekat dan dekat terus dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak hidup dalam ketetapan hati itu seperti apa? Orang yang tidak hidup dalam ketetapan hati itu seperti apa? Contohnya, orangnya suka berubah-ubah. Alias apa? Pelin-pelan. Dalam mengambil keputusan, dia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan sesuatu hal dalam kehidupannya. Lalu orang yang hidup tidak dalam ketetapan hati, itu orangnya mudah terpengaruh oleh orang lain atau pendapat orang lain. Contoh di dalam Alkitab, jelas di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 kalau kita lihat ya. Nuh, Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, kalau kita lihat, dia taat, ya kan? Dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Walau mungkin gini Bapak Ibu, orang mengolok-olok ketika dia membangun bahtera. Tapi Nuh apa? Dia punya ketetapan hati untuk dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia gak mau terpengaruh. Dia gak mau mendengar apa pendapat orang lain. Ngapain lu bangun bahtera? Tapi dia tetap fokus. Dia tetap percaya, dia tetap mengarahkan hatinya untuk dia tetap berpegang teguh atas perintah Tuhan. Dan kita lihat kan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia tidak salah. Dia tidak terpengaruh oleh orang lain. Dia tidak terpengaruh oleh pendapat orang-orang sezamannya pada waktu itu. Nah, orang yang tidak hidup dalam ketetapan hati, apalagi orang ini tidak konsisten. Hidupnya tidak konsisten, bolong-bolong. Orangnya mudah menyerah. Apalagi nih? Orangnya yang hidup selalu dalam kebiasaan yang buruk. Nah, sekarang solusinya apa nih? Langkahnya apa nih? Langkahnya apa supaya kita punya ketetapan hati sehingga nggak salah melihat. Ya kan? Kita perlu langkah yang tepat. Ternyata gini kan tadi saya sudah bahas juga sih. Langkahnya kita harus tetap mendekat dan melekat kepada Tuhan. Itu udah pasti Bapak Ibu. Kita harus tetap mendekat, melekat kepada Tuhan. Dan yang berikutnya gini, kita harus mendalami kebenaran firman Tuhan. Setiap kapan, setiap saat. Kita pahami, kita mengerti dan kita lakukan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita punya ketetapan hati itu Bapak Ibu. Lalu apa? Hidup dengan pola yang sehat. Baik dalam komunitas yang sehat, lingkungan yang sehat, pergaulan yang sehat. Itu sangat menentukan Bapak Ibu. Untuk kita benar-benar tepat dalam melihat. Itu sangat menentukan sekali. Lalu apa? Menghindari godaan atau cobaan. Nah, kalau kita tahu kita lemahnya di satu hal, ya udah kita tinggalkan, kita lepaskan. Jangan berusaha untuk dilirik kembali.
Jangan berusaha untuk mendekatkan kembali, tetapi kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh apa yang menjadi kelemahan kita dan kita minta datang kepada Tuhan, Tuhan kuatkan, beri saya kekuatan, beri saya kemenangan, beri saya pandangan yang tepat, mata yang tepat untuk mengarahkan hati pandangan saya kepada Engkau. Jangan mencoba-coba Bapak Ibu, ya kan? Lalu apalagi? Kita harus mengembangkan sikap disiplin. Mengembangkan sikap disiplin diri dan bertanggung jawab. Yang pastinya gini, membangun komitmen. Ini udah pasti Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Saya belajar, mungkin di era kita merasa kok sepertinya hidup saya kok enggak ada perubahan. Kok saya tidak mengalami sesuatu yang wow lagi di dalam Tuhan. Ketika saya cinta mula-mula, saya datang kepada Tuhan, saya mengalami pertama kali dengan Tuhan, saya mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Saya mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saya mengalami keajaiban Tuhan. Saya mengalami hal-hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Tetapi hari-hari mengapa saya mengalami sesuatu yang stuck mungkin. Saya tidak mengalami hal-hal yang apa di dalam Tuhan. Mungkin padahal saya datang beribadah setiap saat. Saya mungkin melayani setiap saat. Hal ini mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Kita melihat dengan mata yang salah. Ini bisa mungkin terjadi Bapak Ibu. Kita melihat dengan mata yang salah. Oleh sebab itu, mari setiap kita, untuk kita apa? Untuk kita menetapkan hati. Untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Melihat apa? Melihat hal-hal yang dari Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan juga. Melihat tentang kebaikan Tuhan. Melihat tentang kesetiaan Tuhan. Melihat apa? Tentang kemurahan Tuhan. Melihat rencananya Tuhan yang dahsyat untuk setiap kita. Ayat terakhir Bapak Ibu. Yeskiel 44 ayat yang keempat. Yeskiel 44 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan. Maka aku sujud menyembah. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat yang tepat. Kita berada di dalam jalan yang tepat. Dan Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tepat. Untuk kita masuk dalam kemuliaan Tuhan dan rencananya Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah taruhkan suatu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Makanya gini, jangan sampai kita salah melihat. Fokuskan pandangan kita tetap kepada Tuhan. Tujuan awal yang Tuhan berikan untuk kita itu apa? Kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.